Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman yang telah berkenan hadir ya pada siang hari ini, ya, walaupun mungkin weekend. Beberapa mungkin masih UAS ya, masih belajar mungkin atau mungkin istirahat ya setelah pekan kemarin sudah UAS. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk join pada acara siang hari ini ya. Alhamdulillah ada 25 partisipan pada siang hari ini. Sama-sama kita ngobrol santai gitu kan ya nanti ya terkait pelaksanaan magang ya yang sebelumnya sudah dilaksanakan ya. Ada teman-teman kita di sini nanti akan sharing dan juga nanti beberapa lowongan magang ya, beberapa tawaran dari beberapa perusahaan magang yang nanti bisa didaftar ya, diisi oleh teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa baik yang akan magang gitu kan, ataupun sebenarnya teman-teman yang alumni di sini. Ada alumni enggak ya? Teman-teman alumni yang mungkin belum dapat pekerjaan atau masih mencari kerja gitu kan ya. Mungkin mulai dari magang dulu juga bisa gitu kan ya. Mulai dari magang yang mungkin bisa jadi beberapa instansi itu memberikan insentif, beberapa yang lain tidak ya, tapi Manda bisa memberikan apa istilahnya gambaran gitu kan ya, bayangan termasuk bagaimana budaya kerja di sana, termasuk bagaimana kemudian teman-teman join gitu kan ya, apakah kemudian cocok atau tidak. Jadi magang bisa digunakan teman-teman untuk yang akan tugas akhir jalur magang, bisa juga magang mandiri gitu kan. Jadi misalnya kalian teman-teman tugas akhirnya itu bukan penelitian gitu, bukan magang gitu kan, misalnya penelitian, pengabdian masyarakat gitu kan ya. Mau join magang juga tetap bisa gitu kan ya. Ataupun yang baru gitu kan, teman-teman yang mungkin belum tugas akhir, belum tahun-tahun terakhir itu mau join magang latihan gitu kan ya, belajar lihat-lihat dulu juga bisa gitu kan ya. Atau tadi bahwa teman-teman alumni yang sudah lulus pun juga masih bisa join magang gitu kan ya. Yang kemudian apa istilahnya proses kerjanya itu bisa dibilang sebagai bentuk entry gitu loh, masuk untuk kemudian nanti bekerja sebagai full time ya, pegawai full time atau pegawai tetapnya gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin saya review terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang mungkin ingin melihat ataupun tahu proses magangnya secara umum, nanti sudah bisa dilihat di sosialisasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Prodi ya. Di sini saya overview saja sebentar, termasuk pengalaman kerja yang sudah pengalaman magang yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas ya, kakak kelas kalian. Khususnya kalau di sini teman-teman banyak yang 2020 ya, yang kemudian harapannya bisa lebih banyak join. Oke, kalau yang belum nanti bisa disimak ya, saya coba tunjukkan videonya. Nanti teman-teman bisa simak. Nah, ini dia. Ini ya, nanti teman-teman bisa buka ataupun simak setelah acara juga bisa. Untuk yang belum lihat atau kemarin mungkin belum ikut gitu kan ya, yang ini kan ada Zoom-nya juga, ada rekamannya alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya ingin berbagi ya dari hasil pelaksanaan magang sebelumnya ya. Mana? Excel magang. Ada beberapa catatan, ini sebenarnya sudah kita share di request share ya di web informatics, cuma belum selesai sepertinya, jadi masih berjalan.
Oke, ini dari yang kemarin total semua ya. Saya coba share. Nah, jadi magang sudah mulai sejak 4 tahun ya, kalau teman-teman kayaknya harusnya ya kita narasikan sudah berjalan 4 tahun sejak tahun 2018. Angkatan pertama ini 5 orang terbaik kita pada saat itu ya, kurikulum 2016 pertama. Ada Mbak Sari, ada Mas Agni, ada Mas Andi, Mas Elang, sama Mas Bama. Ya, di sini 5 orang pertama, alhamdulillah semuanya keren-keren ya di sini. Kemudian ada yang di Craft House, Javan, dan Student Staff ya, Universitas Informatika. Terus berjalan ya sampai kemudian 2018, 2019, 2020 kita berjalan sehingga total ada 137 teman-teman mahasiswa informatika yang sudah join magang selama 4 tahun di sini. Insya Allah nanti ada beberapa teman kita di sini ya. Mas Rafiq Eza di sini yang kemarin kerja di Geek Garden ya. Kemudian nanti juga akan ada Mas Bima ya, yang magang di Telkom, dan juga satu lagi akan sharing di sini ada Mas Wahyu Kartika Chandra di BSI. Oke, itu 137 yang terakhir ya, angkatan kemarin, angkatan 8 ya, semester ke-8 semester 2002, semester ganjil tahun 2022-2023 dengan tren pendaftaran setiap semester ya, mulai dari awal 5 orang, 10 orang, 13 orang, 12 orang, hingga sampai sempat 53 orang ya, mendaftar magang, banyak sekali. Tapi kemarin, sayang sekali ya, 6 orang saja ya di semester genap. Kemudian kemarin persis semester ganjil 2 orang. Nah, harapannya ini jangan sampai turun lagi ya, teman-teman. Kalau bisa ya turun boleh mungkin, tapi tidak terlalu banyak, atau bahkan masih naik ya tren semester genapnya ini. Kemudian angkatannya 2016 baru 15 orang ya total. 2017, 2018 banyak sekali tadi ya, 54 orang tadi, 57 semester saja 50-an orang. 2019-nya masih dikit. Nah, nanti teman-teman 2020 nanti ada berapa orang nanti yang akan join magang. Kemudian perusahaannya ada banyak sekali ya, kalau dilihat di sini ada sampai 47 perusahaan yang sudah didaftar oleh teman-teman magang kakak kelas kalian ya, paling banyak Japan gitu ya, sampai 25 orang. Kemarin ini juga masuk salah satu mitra kampus ya yang bisa dibilang dekat gitu kan dengan kita, sehingga sejak awal ya hingga kemudian kemarin ya teman-teman mahasiswa informatika banyak yang join di sini, baik yang ikut sebagai kurikulum magang ataupun yang mandiri. Ya, kemudian ada di BSI juga ya, di kampus kita sendiri ada 13 orang. Kemudian di Geek Garden ya, Jala ya, ACC ya tadi, kemudian Atof, Git Solution, ada beberapa Diskominfo di beberapa tempat gitu kan ya. Kemudian di bank juga ada di beberapa tempat ya. Dinamika Mediacom ini kemarin juga banyak ternyata. Crafthouse, Solusi 247 dan lain sebagainya. Student Staff juga ada, Tokopedia juga ada, Yamaha juga. Banyak ya. Join di sana. Nah, kemudian posisinya kerja sebagai apa saja mereka di sini ya. Yang paling banyak desainer ya. Walaupun sebenarnya programmer juga banyak. Yang di sini kan programmer terbagi atas beberapa tempat ya. Web developer, front end developer, back end developer, mobile developer. Ini kan sebenarnya programmer juga ya. Cuma terbagi beberapa tempat. Desainernya satu di sini jadi kelihatan banyak. 21 orang di sini desainer UI UX. Selain itu juga selain developer di sini ya, programmer di sini ya ada sistem analis, cukup banyak juga ya. Kemudian tester ya, QI, QC ya atau tester 12 orang. Kemudian data engineer atau data analis, data scientist 7 orang ya. Kemudian yang lainnya ada full text developer, kemudian game developer, network engineer ya, ada yang beberapa yang spesifik ya, DevOps, Python, Security, sama SRE ini juga ada beberapa. Nah, kemudian kalau dilihat lokasinya, ya, peta Indonesia, ada seperti ini, yang sementara mayoritas memang di Sleman, ya, di kabupaten kita tercinta, kemudian di pusat kota Yogyakarta, 9 orang, banyak juga di Jakarta, ya, sebagai pusat IT teknologi gitu kan, pusat pemerintahan, pusat bisnis di sana. Di Bandung juga ada beberapa, Riau,
Bantul ya, dan beberapa juga, dan kemudian yang lainnya tersebar ada di Kalimantan Timur, Semarang, Malang, Boyolali, Sidoarjo, Solo, dan Kalimantan Barat di sini. Ya, kira-kira seperti itu gambaran terkait pelaksanaan magang kita yang sudah berjalan selama 4 tahun ya di beberapa tempat. Dan kemudian next selanjutnya adalah teman-teman di sini yang akan join ya. Monggo nanti siapapun yang akan join untuk menyelami industri pengembangan teknologi informasi ya, yang harapannya seperti moto kita gitu kan ya, sebagai mempersiapkan teman-teman sebagai seorang IT solution enabler. Siap teman-teman? Oke, berikutnya kita undang tadi ya salah satu dari 137 kakak-kakak kelas kita yang sudah magang ya, yang akan sharing bercerita terkait mungkin lebih ke proses pendaftarannya sih ya. Kalau untuk pelaksanaan magangnya tadi teman-teman bisa lihat di video diseminasi magang tadi ya, teman-teman bisa cari di YouTube. Silahkan cari pengalaman experience-nya mereka seperti apa. Cuma yang belum itu malah daftar magangnya ya. Jadi bagaimana buat teman-teman proses pendaftarannya seperti apa, sepertinya belum banyak yang bercerita, maka kali ini kita akan mengundang beberapa teman-teman kita yang sudah magang ya untuk nanti bisa berbagi. Langsung saja semuanya tadi ya langsung kita panggil, kita undang. Ada Mas Bimo. Assalamualaikum Mas Bimo. Waalaikumsalam Pak. Oke, terima kasih. Langsung saya masukkan sebagai spotlight. Kemudian yang kedua yang sudah siap ada Mas Rafiq. Assalamualaikum Mas Rafiq. Waalaikumsalam Pak. Oke, silahkan join lagi. Dan yang terakhir ada 3 orang di sini, Mas Wahyu. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Pak. Oke, 4 orang. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, insya Allah. Jadi kita mulai ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Kosan atau di rumah ini? Di Jogja? Rumah di Jogja Pak. Jogja Pak. Pak di kos. Ya, masih di Jogja. Oke, sip. Beberapa nanti sharing ya. Mungkin mau dari siapapun nanti. Mungkin mulai dari sini deh. Sharing overview sebentar gitu ya teman-teman. Magang di mana ya. Kemudian kenapa memilih perusahaan itu gitu. Sebelum nanti masuk ke prosesnya. Mungkin mulai dari Mas Bima dulu deh. Boleh sharing. Monggo. Oke, kalau Bima sendiri itu magang di Telkom Indonesia sebagai tester. Alasan kenapa milih Telkom karena pas semester 5 kalau nggak salah itu ngebantuin Mbak Sheila, di mana Mbak Sheila itu di Telkom juga. Jadi Bima dapat info dari Mbak Sheila, sharing-sharing dan mencoba apply ke Telkom. Oke, berarti sebelumnya ada tawaran ya, tawaran untuk membantu kakak kelas ya, Mbak Sheila ya. Kelas di sana bantuin proyek pekerjaan Mbak Sheila. Iya. Oke. Kemudian beliau malah menawari juga untuk join ya. Itu berarti magangnya melanjutkan pekerjaan Mbak Sheila atau pekerjaan yang berbeda? Enggak, Pak. Daftar baru dengan tanpa ada link dan lain-lain. Oke, berarti Mbak Sheila hanya sebagai informasi saja gitu kan ya, bahwa ada magang di sana, yuk join di sini, dan ternyata menarik. Oke, sip. Kemudian Mas Rafiq. Yuk, magang di mana Mas Rafiq? Halo semuanya, kenalin nama aku Rafiq Eza Pratama. Saat ini magang di salah satu software host di Yogyakarta, yaitu Gig Garden sebagai UI UX designer. Kenapa kok milih Gig Garden kemarin? Sebetulnya kemarin itu sudah daftar di Kampus Merdeka juga, Pak. Oke. Sudah ada apply di Kampus Merdeka juga, tapi sayang sekali belum lulus kan. Terus, terus cari di Mitra UI juga, terus tuh daftar cari di sosial media di Instagram seperti anak magang. Nah, di situ keterima juga sama Gig Garden sebagai UI UX juga. Sebagai UI UX. Kenapa milih Gig Garden? Karena itu kemarin tanggal 23 kah? Tanggal 23, sedangkan tanggal 25-nya baru dikabari oleh EdoWork. Udah itu kan tanggal 24-nya di Infor sendiri udah nutup
pengisian apa tuh kemarin? Kayak ini ya. Iya, Pak. Oke, berarti coba dari mitra UII ya dikontak via sosmednya mereka ke Gigarden ya. Ya, via email. Karena kemarin kan sudah lihat diseminasi magang kan ada beberapa yang jadi desainer UI UX juga. Nah, di situ ada peluang ternyata UI UX, ya udah langsung daftar. Oke, tertarik dari kakak sebelumnya berarti ya, Anda magang di sana, oke, Mas Rafiq join juga. Ya, betul, Pak. Oke, sip, good. Terima kasih Mas Rafiq. Nah, Mas Wahyu ini yang dekat-dekat ini. Yo, magang di mana nih? Ya, perkenalkan saya Wahyu. Saya sekarang magang di Badan Sistem Informasi UII. Di PSI UII. Terus Kenapa saya ini dulu dapat informasinya, kebetulan pas lagi masa KKN, Mbak. Kan teman saya ada yang satu desa. Nah, dia ingin daftar ke PSI. Nah, saya ikut-ikutan aja. Diajak teman. Oke. Ternyata kok enak ya. Oke, alhamdulillah kita nyaman kerja di PS. Oke, good. Terima kasih. Itu. Kemudian, nah tadi ya sudah kemudian cari-cari ya, ada yang Mas Bima tadi dikasih tahu infonya dari kakak kelas, Mas Rafiq itu sempat cari-cari, berarti kan cari-cari ke sosial media. Kalau Mas Wahyu diajak temannya sendiri gitu kan ya, kemudian masuk, terus kemudian masuk ya daftar di situ. Nah, proses daftarnya sendiri seperti apa sih Mas Rafiq di Gigarden kemarin? Proses untuk daftar di Gigarden pertamanya kirim email ke HRD-nya, Pak. Kirim email ke HRD berupa lamaran. Di lamarannya itu mencantumkan CV sama portofolio, kemudian nomor HP dan email supaya apabila diterima atau dilihat bisa dihubungi secara langsung. Kirim email, attach ya, attach CV sama portofolio. Portofolio UI UX berarti seperti apa itu portofolionya? Portofolionya kemarin kan alhamdulillah ini Pak semester 6 kemarin itu keterima di Kampus Merdeka, ada sebagai UI UX designer juga, terus ikut beberapa kelas seperti WBA untuk menunjang CV supaya lebih baik. Menarik ini, ikut kelas-kelas yang ada biar kita punya portofolio ya tadi ya. Ya betul, Pak. Oke, daftar ya via ngirim email ke Gigarden-nya. Kemudian habis itu setelah diterima nanti akan di WA oleh pihak Gigarden, Pak, untuk melakukan interview. Oke, dikirim, berarti secara berkas diterima ya? Ya, secara berkas diterima. Alhamdulillah, kemudian dikontak lanjutannya, kemudian interviewnya gimana nih interviewnya? Untuk interview itu kemarin itu ditanya-tanya soal pengalaman ngedesain, terus proyek apa aja yang pernah dilakukan. Nah, di info sendiri kan ada acara expo tuh. Nah, di situ sangat membantu untuk portofolio. Terus tuh ditanyain tentang desain sistem atau pernah kerja apa gitu, Pak. Pengalaman kerja. Oke. Itu online atau offline wawancaranya? Online, Pak. Kebetulan lagi KKN juga kan. Oh, pas tempat KKN juga via Zoom berarti ya? Ya. Wawancaranya. Oke, diwawancara. Oke, kemudian selesai, kemudian setelah itu langsung pengumuman? Belum. Nanti dihubungi lagi oleh pihak Gigarden melalui WA, Pak, apabila diterima. Oke, berarti kita nunggu kan ya, kita nunggu ya, kemudian keputusan diterima setelah, dan alhamdulillah Mas Rafiq langsung diterima di Gigarden-nya. Oke, seperti itu ya. Berarti ngirim berkas kemudian wawancara. Itu saja ya, tidak ada tes macam-macam ya? Tidak, untuk di Gigarden tidak, Pak. Tapi kalau di perusahaan lain kemarin ada. Oke, di mana kemarin yang ada tesnya?
Kemarin itu di Telkom ada juga tes ngedesain, sama di EdoWorks ada juga tes desain. EdoWorks di Telkom. Sempat daftar di tempat itu juga kemarin? Sempat, Pak. Untuk Telkom itu lewat Kampus Merdeka, untuk EdoWorks itu melalui sosial media. Ada lowongan juga dari. Ya, betul. Oke, sip. Itu pengalaman dari Mas Taufik. Kalau Mas Wahyu gimana nih daftar PSI-nya? Iya. Oke, dulu pertama aku dapat info itu mengenai dari teman saya yang KKN itu, saya dikirim linknya untuk mendaftar melalui Google Form, Pak. Oke, kirim form ya. Form. Itu saya disuruh mencantumkan biodata diri, posisi yang ingin dilamar, lalu disuruh mengirim berkas berupa CV, resume, dan portofolio seperti website atau LinkedIn itu bisa, Pak. Oke, daftarnya sebagai apa kemarin? Software engineer, Pak. Software engineer. Berarti portofolionya seperti apa itu? Kemarin saya mengirim website portofolio pribadi saya, Pak. Website pribadi? Iya, tapi hostingnya menggunakan jasa gratis. Oke. Ada yang dikirim website pribadi, website project to expo gitu? Iya, saya saya cantumkan ke websitenya itu, Pak. Oke. Berarti di websitenya itu sudah ada daftar pekerjaannya Mas Wahyu ya? Iya, Pak. Oke. Ada website apa saja? Ada portofolionya ada apa aja itu di sana? Website gitu ya? Sama persis seperti LinkedIn saya sih, Pak. Oke. Boleh nanti di-share di dalam bentuk website. Oke. Ngisi Google Form. Habis itu? Setelah itu dikirimi email oleh PSI menginformasikan untuk para calon pemagang disuruh datang ke kantor PSI di Yogyakarta, di UII, untuk melakukan interview dan tes coding. Oke, diundang ke kantor berarti offline ya? Iya, Pak. Oke, wawancara offline. Ditanyain apa aja di sana? Ditanyain masing-masing, kan ada 12 orang itu, Pak. Tanyain masing-masing ketertarikan terbesarnya apa, maksudnya misal ada front end, back end, atau mobile. Itu barengan semuanya atau sendiri-sendiri? Untuk ke-12 orang itu barengan dalam satu ruangan. Berarti nggak tegang, insya Allah ya, ada temennya. Tegangnya di akhir, Pak. Oh, ada di akhir. Iya. Oke, wawancara bareng-bareng semuanya ya. Habis itu ada tesnya. Iya, Pak. Dari 12 orang itu dibagi satu kelompok 3 orang, diberi satu proyek sederhana yang direncanakan untuk dikerjakan dalam 3 hari. Oh, dikasih waktu 3 hari. Iya. Nah, itu proyek-proyek itu setiap kelompok beda deskripsinya, requirement-nya beda, disuruh mengerjakan sebisa mungkin selesai dalam 3 hari. Nanti di hari keempat kembali ke PSI untuk presentasi proyeknya di depan staff rekrutmen. Kerjain proyeknya, kemudian 3 orang ya, satu proyek ya? Iya, Pak. Oke, itu baginya gimana berarti Mas Wahyu sama temannya? Dipilih secara random, Mbak, setahu saya, Pak. Gimana itu pilih randomnya? Tidak peduli front end atau back end, front end semua bisa, back end semua bisa gitu, Pak. Jadi pemagangnya didorong untuk eksplorasi kemampuan-kemampuan baru gitu, Pak. Oke, misalnya Mas Wahyu, 3 orang ini kerjain proyek apa misalnya? Kalau saya dulu dikasih proyek tentang manajemen sistem AC, Pak. Jadi, sistem AC. Air conditioner? Iya, perawatan. Oke. Terus 3 orang ini berarti Mas Wahyu ngerjain apanya, temannya ngerjain apanya? Ini untuk kelompok saya dulu agak unik. Jadi komposisi kelompok saya itu front end sama mobile developer satu, Pak. Terus berarti agak sulit ini. Mobile developernya belum ada pengalaman yang banyak untuk development web kan. Jadi kita memikirkan solusi yang agak unik. Jadi aplikasinya ini bagi 2, Pak. Ada yang web, ada yang mobile. Jadi saya dan yang front end satunya ini mengerjakan yang web, terus yang mobile ini mengerjakan yang aplikasi mobilenya untuk pelapor
Misal ada AC yang rusak, dilaporkan lewat HP. Oke. Untuk yang webnya itu untuk adminnya. Menerima laporan-laporannya begitu, Pak. Tadi Mas Wahyu dikasih tugas web tadi dikasih ya, ditentukan ya, tidak milih ya? Iya, Pak, diberikan. Oke, kasih jalan. Yes. Alhamdulillah bisa selesai. Alhamdulillah 3 hari ya. Iya. Sambil KKN. Habis itu presentasi. Iya, presentasi di depan staff-staff dan manajemen di PSI. Oke, berarti produknya berarti hasilnya berapa? 2 atau 3? 2, web sama mobile. Oke, habis presentasi langsung diumumkan saja tuh atau nunggu? Langsung sih Pak, malamnya diumumkan. Oke. Ini diumumkan berarti terpisah ya via apa? Email, WA. Via email. Lalu dimasukkan ke grup magang. Ya, berarti ya ingin Google Form, ngisi Google Form, kemudian diundang untuk wawancara, habis itu dikasih project, dan dikerjakan 3 hari, presentasi dan mau. Oke, sip. Dan alhamdulillah kemudian Mas Wahyu join bersama tim PSI. Sip, menarik Mas Wahyu. Nah, kemudian Mas Bima, gimana nih prosesnya? Kalau di Bima itu Telkom Indonesia gunain jalur sekarang namanya Digistar. Digistar Internship dari DB Telkom, jadi bukan lewat kampus Merdeka, Pak. Okay. Jadi yang pertama itu Bima seleksi berkas dulu. Sebenarnya pada saat zaman Bima itu CV itu nggak wajib, Pak. Jadi dia udah ada formulir form gitu yang diisi, yang nantinya akan tergenerate otomatis jadi CV. Tuh, kalau misal udah seleksi berkas lulus, itu ngirim video tentang penjelasan diri dan proyek apa yang udah portofolio, penjelasan portofolionya, Pak. Terus ada juga syarat-syarat tambahan pas itu. Seperti apa itu? Kalau ya, gimana Pak? Seperti apa syarat tambahannya? Syarat tambahannya tuh kayak ngisi SKS semester depan berapa, terus kayak perjanjian gitu juga, Pak. Pakatan. Situ? Nah, habis itu di interview itu ada 2 kemungkinan, Pak. Kemungkinan bisa diinterview oleh tim atau langsung lolos. Oke. Jadi kemarin Bima sempat juga yang diinterview oleh tim, tapi yang untuk tim itu Bima nggak lolos, langsung ke yang tim lainnya, Pak. Wawancaranya berapa kali? 2 kali? Enggak, wawancaranya tuh pertama lewat video, Pak. Terus videonya kan bukan wawancara kan ya, videonya kan presentasi kan? Iya, presentasi. Oke. Ya sekali cuma, Pak, yang bersama tim. Yang bersama tim. Yang lolos dan tidak lolos tadi? Yang nggak lolos yang malah yang wawancara bersama tim, Pak. Jadi timnya ada banyak. Nah, jadi kemungkinan bisa diwawancara beberapa tim. Diwawancara beberapa tim? Iya. Timnya itu kayak user gitu? Iya, Pak. Dari departemen apa gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke. Nah, atau kayak Bima itu atau dan teman Bima itu juga dia lolos nggak tanpa wawancara, Pak, langsung diambil gitu. Oke. Boleh tahu nggak yang kalau wawancara itu timnya tim apa? Tim data science atau apa gitu, Pak. Oke. Yang kemudian itu yang nggak lolos ya itu ya? Ya. Yang lolosnya tim apa? Tribe IoT Platform and Service. Itu Tribe apa? Tribe IoT Platform and Service. Tribe. 3B, Pak. 3B. Oh, alah, Tribe. Oke, suku. Ya. IoT service. Oke, pekerjaan Mas Bima IoT ya. Oke. Itu kok bisa masuk ke beberapa tim, berarti waktu daftarnya memang di 2 tim tadi ya? Enggak, Pak. Jadi untuk di Telkom sendiri itu daftarnya tuh per
job desk. Ada developer, desainer, general, terus banyak lagi, Pak. Ada 6. Kok berarti kan ada 2 jalur kan ya? Kok Mas semua orang memang akan dapat 2 jalur itu? Atau ada yang dapat 3 jalur, 4 jalur, ada yang cuma 1 jalur gitu? Ada, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya yang 2 pas wawancara interviewnya, Pak. Iya. Ya. Semua orang dapat kesempatan dari yang nggak wawancara sama yang wawancara. Iya, ada kemungkinan gitu, Pak. Terus yang kemudian apa tadi yang Tribe IoT sama yang apa tadi yang satunya? Data Science. Data Science itu siapa yang menentukan? Mereka. Oh, tim itu sendiri. Ya, berarti ditentukan sama Telkomnya lewat jalur yang data science sama yang jalur yang IoT. Yang data science-nya tidak diterima, yang IoT-nya diterima, gitu. Bahkan tanpa wawancara ya. Berarti kan dari videonya Mas Bima ya. Iya, Pak. Oke, sip. Seperti itu. Terus habis upload video, kemudian wawancara, langsung diterima habis itu. Ada proses lain? Ada syarat lagi, Pak, gitu, Pak, yang harus ditandatangani. Oh, tanda tangan semacam ngisi kontrak gitu ya? Iya, tanda tangan kontrak gitu. Oke. Terus habis itu apa pengumuman diterimanya? Pengumuman diterimanya itu bulan Desember sebelum 2021 masalah. Ada seminggu sebulan gitu ya? Iya. Terus untuk dari pertemuan ke itunya juga lumayan lama sih, Pak, on job-nya. Gimana? Dari pengumuman lulus dengan on job-nya itu lumayan lama. Ya. Masuk join ke project-nya ya? Iya, Pak. Sip, terima kasih Mas Ima. Oke, itu overview dari proses daftar ya, teman-teman ya. Insya Allah menjadi bayangan, gambaran ya, bagaimana nanti teman-teman mendaftar. Kami mengundang teman-teman di sini, selain kita berempat, berarti ada 26 orang lain ya, untuk join masuk di sini ya, diskusi, boleh tanya langsung ya, raise hand, nanti bisa open audio ya, atau langsung ditulis di chat ya, teman-teman ada pertanyaan langsung ditulis di chat juga, misalnya kalau ya tidak lupa apa, bila langsung di chat, kira-kira pengen tanya apa sih ke Mas Bima, ke Mas Rafiq, ke Mas Wahyu, atau ke saya misalnya kayak untuk proses magang secara umum ya. Oke. Ya, saya tunggu ya teman-teman untuk tanya. Sambil ini mungkin saya lanjut sebentar diskusi. Mas Wahyu, oke, berarti habis itu daftar di BSI. Sempat nyoba yang lainnya nggak? Daftar ke tempat lain? Untuk saya sendiri belum, baru BSI. Belum. Oke, hanya BSI, alhamdulillah terima ya. Oke. BSI kerja di sana sepekan berapa hari, sehari berapa jam? Untuk saya ini kebetulan 1 pekan 5 hari, Senin sampai Jumat. Terus 1 hari itu jam 8 sampai jam 4 sore, Pak. Oke. Wajib gitu ya? Sebenarnya yang wajib cuma sampai jam 12 siang, tapi berhubung saya dipindah ke tim admisi, jadi pulangnya jam 4 sore, Pak. Untuk admisi? Iya, admisi. Admisi. Oke, berarti manusia baru. Oke, berarti support juga di sana ya. Oke. Di kantornya BSI ya, di rektorat ya? Iya, rektorat lantai 4. Oke. Berapa orang di sana yang magang? Yang magang keterima 8 orang, Pak. 8 orang. Oke. 8 orang itu satu ruangan? Dipisah. Ada yang 2 orang itu di Intero, namanya timnya itu, yang untuk maintain servernya UII. Terus yang 6 orang ini dibagi lagi, 3 di admisi dan 3 di tim mobile. Oke.
Oke, terus kalau Mas Bima ini WFH ya? Gabungan Pak, WFH, gabungan. Iya. WFH dan WFO. Magangnya di Bandung, Telkom Bandung bukan? Iya Pak, Telkom Bandung. Oke, berarti rumahnya di mana? Gimana Pak? Rumahnya di Bandung juga bukan? Bukan, di Bengkulu Pak. Oh, rumahnya di Bengkulu. Oke. Oke, berarti sempat untuk kemudian terbang ke Bandung ya, untuk kemudian kerja WFO berarti ya? Iya Pak. Berapa lama itu? Kemarin itu karena cuma 3 hari Pak. Karena satu tim itu belum seminggu tuh cuma dua hari atau 3 hari untuk kerja di kantornya. Setiap pekan berarti harus 2-3 hari ngantor gitu? Iya. Oh, berarti bolak-balik Mas Bima? Oh enggak Pak, kemarin itu tuh cuma 1 bulan. Kalau bisa itu bisa harus datang dalam seminggu itu. Kemarin karena nego kemarin sempat nyicip cuma 3 hari itu aja sih Pak. Oh, berarti selama 6 bulan magang hanya 3 hari itu saja, Mas? Iya. Oh, nggak bolak-balik berarti. Oke, di situ ada berapa orang yang magang di kantor, di ruangannya kantornya? Kalau untuk kemarin di tim Bima itu di 2 tim. Bentar Pak, hitung dulu Pak. Kurang lebih 6 Pak. 6. Oke. Satu ruangan itu 6 orang. Iya. Oke, Mas Bima ngerjain sebagai tester ya Mas Bima ya? Iya Pak. Oke, yang lainnya? Teman-teman yang lainnya? Kliennya itu gimana Pak? Tester semua atau iya. posisinya berbeda? Role yang sama atau role yang berbeda? Kemarin request-nya role yang sama Pak. Oke, berarti satu role tester semua. Untuk pekerja apa? Untuk project-nya IoT ya, yang Indikar kemarin ya, mobil ya? Iya. Itu salah satunya Pak. Oh, ada beberapa project juga. Tim IoT gitu. Oke. Kalau WFH-nya ada jam kerjanya nggak? Kalau jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 sih Pak. Tapi di momen-momen tertentu bisa sampai jam 12 malam, jam 1. Wow, ngapain itu sampai tengah malam? Itu biasanya migrasi sih Pak. Pas migrasi data. Memang satu tim juga semuanya standby sampai malam gitu ya? Iya Pak. Dan jam 8 sampai jam 5 tadi? Jam 8 sampai jam normalnya? Normalnya sampai jam 5. Jam 5 itu harus online Zoom atau seperti apa? Bagaimana kemudian memastikan Mas Bima dari jam 8 sampai jam 5 kerja gitu? Mungkin dari ini Pak, Trello. Pertama Trello, ngabisin task Trello. Atau kalau misalnya atau misalnya ada yang nggak di Trello itu lewat page private chat sih Pak di WhatsApp. Jadi kelihatan kerjanya mulai jam 8 ya, misalnya ambil task dari Trello, ya, kemudian diselesaikan dan disubmit progresnya ya, misalnya jam 5 sudah sampai mana gitu ya progresnya ya. Iya Pak. Oke sih, benar. Itu yang WFH. Yang WFO-nya sama ya, jam 8 sampai jam 5 juga di kantor ya? Iya Pak. Ongkos berarti atau gimana kemarin di Bandung? Enggak Pak. Ada saudara teman? Enggak, nyewa hotel Pak. Ya, hotel.
Oke, sip. Menarik. Mas Rafiq, di Gigaden, berapa orang di sana? Di Gigaden kemarin 8 orang, Pak. Ada 8 orang. Oke. Yeah. Banyak ya yang kurikulum apa? Saya ada jalur magang kayaknya cuma Mas Rafiq kalau nggak salah ya. Yang lain yang di UI cuma saya sendiri ya, Pak. Betul. Oh, yang dari UI cuma Mas Rafiq sendiri. Oke. Mas Rafiq ini desainer. Ya, yang lainnya? Programmer. Programmer. Berarti ada programmer, ada desainer di sana tadi. Oke. Kalau yang Mas Chandra tadi ada front end, ada back end, ada mobile, ada web ya tadi ya di BSI. Kalau Mas Bima banyak mungkin ya, tapi yang sebelumnya hanya IoT saja. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini sekarang masuk ke lowongan. Kira-kira ada informasi nggak dari supervisor, dari teman, dari atasan di sana, atau dari nggak tahu sosmednya mereka misalnya gitu kan ya. Bukaan lowongan magang di Telkom, di Giga, dan di BSI, ada info nggak Mas Bima? Kalau di Telkom sendiri itu biasanya tiap 3 bulan, Pak. Kalau untuk info lebih lanjutnya itu bisa dicek di internship DDB Telkom di Instagramnya. Oke. Ada Instagram internship DDB Telkom. Iya. Oke. 3 bulan. Periode magangnya hanya 3 bulan. Enggak, periode magangnya 6 bulan, tapi bukaannya tiap 3 bulan. Bukanya tiap 3 bulan. Oke, berarti ini buka lagi kapan? Kemungkinan Maret atau April gitu, Pak. Buka lagi kapan? Maret atau April, Pak. Maret sampai April mungkin, Pak. Maret sampai April. Oke, Maret. Oke, Maret. Oke, berarti agak susah ya kalau teman-teman mau join untuk magang semester genap besok ya kalau join di Telkomnya. Cuma kalau mungkin mau join yang semester ganjil yang mungkin bisa dipersiapkan berarti ya Maret sampai Mei, Juni, Juli, Agustus bisa. Oh, maaf Pak. Mungkin di Telkom juga ada bisa perpanjangan Pak sampai sampai maksimal 1 tahun. Oke. Perpanjangan maksimal 1 tahun. Mas Bima sendiri gimana ini? Ini lanjut atau 6 bulan atau gimana? Kemarin lanjut Pak untuk memenuhi syarat magang. Jadi Desember kemarin udah selesai. Desember itu hitungannya berapa lama? 12 bulan 1 tahun. Oh, 1 tahun berarti ya? Sudah magang 1 tahun berarti ya? Iya. Keren. Oke, bisa diperpanjang berarti ya tadi misalnya join yang Maret ataupun bahkan yang periode berikutnya untuk kemudian nanti bisa masuk ke yang magang semester ganjil ya. Karena kalau magang semester genapnya Februari sudah ada keputusan ya teman-teman ya, apakah magang di mana ya. Jadi kalau nunggu Maret sepertinya belum bisa. Oke, sebelum ke Mas Rafiq mungkin ada pertanyaan dari Mas Javier. Monggo. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya dari Angkatan 21 mau nanya kalau misal kita ngelamar di posisi tertentu pas magang gitu ya Pak. Nah, pas on job nanti itu udah pasti ditaruh di posisi tersebut apa bisa sesuka perusahaan gitu Pak? Maksudnya siapa tahu berbeda dari ininya gitu Pak, dari apa posisi yang kita lamar gitu loh Pak. Ya. Terima kasih Mas Javier. Banyak menarik. Oke, Mas Rafiq mungkin daftarnya sebagai apa, kemudian ditempatkannya, dikasih pekerjaannya ya, ditempatkannya di mana, dikasih pekerjaannya apa, berbeda nggak itu? Untuk saya sih, alhamdulillah tetap sama Pak. Di setiap proyeknya itu saya tetap ngedesain sama mentor saya berdua. Oke, daftarnya desainer, ditempatkannya di tim desainer. Ya, betul. Ya. Terus pekerjaannya semuanya tentang desain ya? Ya, tentang desain. Oke, tidak ada pekerjaan lain. Oke, sip. Terima kasih Mas Rafiq. Mas Wahyu.
Iya, kalau saya juga alhamdulillah sama, tetap sebagai pengembang. Developer mungkin spesifiknya Pak. Misal mobile gitu ada kemungkinan diberi tawaran untuk masuk ke tim web misalnya gitu Pak. Jadi misal mendaftar jadi ya hanya sebuah penawaran, bisa ditolak bisa diterima. Oke. Tadi daftarnya kan sebagai software engineer ya, umum sekali ya. Iya. Oke, kok kemudian bisa ke front end itu Mas Wahyu milih? Diberi tawaran, Pak. Oh, ditawari gitu ya, ditawarkan untuk ke front end. Iya. Front end-nya mobile atau web atau keduanya? Web, Pak. Web, oke. Ditawarkan join ke web developer untuk yang front end developer. Oke. Oke, habis itu kemudian selama magang ini ada tugas lain nggak selain front end web? Untuk sejauh ini belum ada sih Pak, tapi sebelum saya pindah ke front end web ini ada sedikit nyebrang ke back end sedikit saja. Untuk proyek yang di tim sebelumnya. Nyebrang dikasih tawaran juga tadi ya? Iya Pak. Oke. Itu kerjanya apa? Sebagai tambahan. Jadi role web developer-nya masih front end web-nya masih, terus kemudian dapat kerjaan tambahan, atau web front end web-nya diselesaikan, dihentikan, terus kemudian ke back end? Lebih ke front end-nya dihentikan tapi tidak dilupakan. Back end-nya untuk sementara saja gitu. Untuk sementara. Berarti itu ya teman-teman yang lain juga gitu ya. Oke. Terus Mas Bima, kemarin daftarnya sebagai apa? Developer, Pak. Oh, umum juga developer. Kemudian dikasih tugasnya tester. Ya. Itu milih atau ditugaskan? Untuk yang periode pertama itu dikasih, periode 2 milih, Pak. Oke, milih tapi masih di tester juga. Iya, diminta tester. Oke. Kemudian selama kerja, apakah semuanya pekerjaan tentang testing atau dapat pekerjaan yang lain? Enggak, Pak. Kemarin sempat bantu unit testing. Testing juga. Itu biasanya bukan testernya yang ngerjain, Pak, developer back end-nya. Oke. Jadi sempat nyebrang ke PHP juga. Oke, berarti perannya back end developer ya? Iya. Cuma masih dalam satu lingkup testing, unit test. Oke. Teman-teman yang lain juga gitu, ada sempat sama tadi ya berarti ya, tambahan sementara atau paralel atau sementara ke sananya? Ada yang kalau Bima sendiri itu sementara, Pak. Ada juga yang paralel. Oke, seperti itu Mas Javier ya tadi ya. Jadi secara umum Mas Taufik alhamdulillah ya tidak berbeda sama sekali gitu kan ya. Mas Wahyu sama Bima secara umum tetap di situ ya, sesuai apa yang dasarnya mungkin masih umum kan ya. Ada beberapa saat daftar ada yang belum spesifik ya, programmer, developer gitu kan umum sekali kan. Tapi kemudian setelah itu masuk ke project-nya Mas Wahyu tadi ditawari ya berarti milih berarti kan ya, sempat milih kan ya, iya atau tidak tadi ya. Oke, kemudian Mas Bima awalnya ditugasi ya, berarti langsung kamu tester, nggak bisa milih ya tadi ya. Kemudian setelah itu dikasih tawaran untuk mau geser ataupun tetap stay di tester. Oke, seperti itu Mas Jepang tadi. Mungkin secara umum banyak di sini sih ya kalau saya mendengar dari teman-teman yang magang yang lainnya. Jadi awalnya umum ya daftarnya, kemudian nanti secara spesifik akan ditentukan karena termasuk beberapa ada yang fase belajar dulu, fase pengenalan dulu. Dari situ ketahuan kira-kira nanti teman-teman cocoknya di mana gitu. Jadi mayoritas tidak akan semena-mena
meletakkan teman-teman di posisi tertentu gitu kan, tapi ya berdasarkan kemampuan, berdasarkan keinginan si magangnya juga gitu ya. Jadi insya Allah tidak langsung ditugaskan secara sepihak gitu ya. Itu Mas Yofi ya? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, good. Oke, itu. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Ya, audio boleh, via chat boleh. Oke. Jadi aku tanya Mas Bima, buat Mas Rafiq apa ya? Terakhir dulu pertanyaan. Lupa. Oke, ya sudahlah. Ya, ini dulu. Oke, mungkin 5 menit lagi ya, sekitar 5 menit lagi nanti kita lanjut ke sesi berikutnya terkait beberapa lowongan magang. Oh, ini ya lowongan magang. Dari Mas Rafiq, ada nggak info lowongan magang di Garden yang mungkin bisa didaftar oleh teman-teman yang lainnya? Untuk info lowongan magang kemarin itu butuh mobile app, Pak, karena sekarang project mobile app itu lumayan banyak. Terus untuk QA-nya 1 orang lagi. Oke. Ada lowongan magang di mobile app banyak ya, sama 1 QA di Garden. Oke. Betul. Daftarnya sama berarti ya tadi ya, daftar ke HRD berarti ya? Ya, ke email. Ya, email HRD nggak salah ya. Oke, good. Oke, Mas Rafiq seperti itu. Oke, kita ke saya sudah ingat soal. Kita ke pertanyaan via chat. Oke, ada 2 pertanyaan. Saat wawancara, apakah ada outline khusus yang perlu diperhatikan? Sama apakah ada seperti test case gitu? Ini mungkin kalau teman-teman narasumber kita paham langsung ya, cuma nanti kalau tidak kayaknya perlu audio dari Mas Diki deh. Kemudian yang kedua, saat magang, apakah sebagai anak magang lebih mendapat tugas banyak atau lebih dibimbing oleh pihak perusahaannya? Nah, soalnya pernah dengar kalau magang dikasih tugas banyak gitu. Sudah takut duluan nih Mas Diki. Oke, Mas Wahyu mungkin. Kok masih direct message. Saya kirim ke yang lain ya Mas Diki ya. First-one ya. Mas Wahyu, ada nggak outline atau saat wawancara kemana nih berarti ya? Ada apa sih panduannya nggak sih kalau teman-teman atau wawancara ya? Atau test case atau load ya kali ya? Lebih ke load pekerjaan ya? Banyak atau dibimbing atau seperti apa, Mas Wahyu? Untuk yang outline wawancara ini maksudnya dari saya atau gimana? Atau dari perusahaannya? Mas Diki kalau bisa open mic. Pak, saat wawancara itu apakah menyesuaikan apa sih? Nanti yang ditanyakan tuh menyesuaikan sama bidang yang kita daftarkan atau cuma wawancara umum seperti itu? Sama apakah saat wawancara itu ada kayak test case gitu nggak gitu? Test case apa itu? Permasalahan, misalkan kita programmer dikasih test case gitu, Pak. Case problems. Oke. Mas Wahyu paham? Problem solving gitu loh. Oke, monggo. Saya jawab. Untuk pengalaman saya kemarin, pas wawancara itu lebih ke ditanya tentang pengalaman kita aja. Sebagai seorang pengembang itu pernah menggunakan ini atau tidak pernah menggunakan. Misalnya saya front end kan, ditanyain pernah menggunakan framework apa? Saya jawab React, CSS-nya Tailwind atau gimana gitu. Lalu untuk yang test case-nya itu ya tes codingan tadi, diberi proyek sederhana, disuruh memecahkan bagaimana cara mengerjakan proyek itu dalam waktu singkat. Berarti di kesempatan yang berbeda ya, tidak satu wawancara ya kasusnya ya. Sebenarnya terus tes yang proyek itu tidak dilihat kualitas hasil akhirnya, tapi lebih dilihat ke kerjasama dalam timnya menurut saya. Oke. Terus terkait beban pekerjaan, bimbingan supervisor. Oh ya, kalau ini saya cuma bisa menjawab untuk tim saya. Untuk tim saya yang admisi ini, alhamdulillah supervisornya baik-baik, suka membimbing dan tidak terlalu menekankan anak magang diberi semuanya. Sebenarnya iya sih, tapi
Tapi kan ini kan aplikasi yang saya kerjakan sekarang itu kan ada bagian mahasiswa, calon mahasiswa dan bagian petugasnya. Oke, admisi. Oke. Untuk yang anak magang 3 orang yang di admisi ini diberi tugas untuk mengerjakan website yang calon mahasiswa yang diberikan ke calon mahasiswa yang mengerjakan anak magang. Lalu yang untuk stakeholder internal seperti panitia PMB segala macam dan tugas itu yang mengerjakan tim admisi yang lebih profesional gitu. Oke. Insya Allah normal ya bebannya ya. Bimbingan supervisor juga bagus. Alhamdulillah di PS. Oke, kalau Mas Bima gimana? Yang pertama itu ada outline khusus. Mungkin sama kayak Mas Wahyu kali ya, ditanya apa kaliannya, terus bisa ini enggak, terus ya sejenis itulah Pak. Terus untuk yang mendapatkan tugas banyak atau lebih ke dibimbing oleh pihak perusahaan itu kayaknya lebih ke mendapatkan tugas banyak Pak. Jadi kayak dari kasus Bima sendiri itu belum ada tester. Jadi Bima ngetes 3 website sekaligus. 5 website, maaf. 5 website sekaligus. Terus untuk yang di tim lain, PJU Online itu semuanya anak magang. The front end, back end itu semuanya magang. Terus mereka explore sendiri tentang Beautify atau lain, Blackcore dan lain gitu Pak. Oke. Berarti secara umum ada bimbingan dari supervisor. Supervisor bimbingnya sejauh mana? Supervisor bimbingnya sejauh kayak general aja sih Pak. Misal nanti buat ini ya, coba belajarin tools misal Cypress, Gmeter atau Catalon atau apa gitu. Masih panduan berarti ya, arahannya. Itu dipaham. Dan di Guardian gimana Mas Rafiq? Di Guardian hampir sama sih Pak. Sama yang mana? Ditanyanya itu soal pernah menggunakan aplikasi apa saja mendesain seperti Adobe XD atau Figma gitu. Terus tuh apakah familiar dengan Photoshop sama Illustrator. Untuk beban tugasnya sendiri kemarin alhamdulillah enak Pak. Tapi kalau sekarang karena mentornya itu udah resign, desain itu saya sendiri semua. Oke. So, ada supervisor pengganti nggak? Saat ini belum dikabari Pak. Oke. Apa senior sama desainer gitu ada di sana? Di sana enggak Pak, tapi ada digital marketing tapi memahami tentang UI UX juga. Ya, tadi saya belum tanya Mas Rafiq. Mas Rafiq WFH atau WFO? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Oke. Berarti ya kombinasi berarti ya, kadang-kadang di rumah, kadang di kantor berarti hybrid ya. Oke. Sama dari jam 8 sampai jam 5 juga. Ya sama, untuk WFO-nya itu 3 hari Senin, Selasa sampai Rabu. Kamis Jumatnya ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Oke. Satu ruangan sama tim tadi ya, Pak. Tahu nggak di sana ada berapa orang desainer, UI UX designer? UI UX designernya kemarin kan cuma 2 orang Pak, mentor saya sama saya sendiri. Sekarang cuma saya sendiri. Oke. Pekerjaan desain memang tidak banyak di sana kah? Pekerjaan desain nggak begitu banyak juga sih Pak. Cuma tiap project baru tuh paling dibikin wireframe dulu kan. Setiap project itu dibikin wireframe itu bisa 3 minggu, 2 minggu lah bikin wireframe-nya tuh, terus baru ke tahap prototyping-nya. Oke. Itu yang bikin wireframe desainer juga, Mas Rafiq juga, atau ada analis yang bisa, selain kan biasanya ada analis juga gitu kan ya? Ya Pak, yang gambaran awal. Untuk
yang project sekarang saya Pak. Terus kalau memang lagi banyak itu di freelance sama mentor yang kemarin ya. Oke. Sip. Berarti ini kalau tidak ada, misalnya yang Mas Rafiq selesai magang, lowongan berarti kan ya untuk kemudian posisi ya, di sana. Betul sekali Pak. Oke, sip. Menarik. Oke, itu dari Mas Rafiq. Tadi kalau saya pertanyaan sebenarnya sudah ya tadi ya Mas Diki tadi ya. Ada yang tanyakan lagi nggak Mas Diki? Cukup menjawab? Oke. Kita lanjut ya. Tadi terakhir Mas Wahyu, berarti ada info magang lagi nggak di BSI? Ya, kebetulan saya kemarin baru saja ngobrol dengan manajemen. Ada info sedikit, tapi saya belum tahu detailnya, bahwa bulan Februari ini mulai pembukaan magang associate member di BSI. Sama berarti kan ya, secara umum nanti software engineer terus nanti ditempatkan sesuai dengan kemampuannya tadi ya saat mini project tadi ya. Iya, Pak. Oke, sip. Nge-freeze Mas Wahyu. Oke, sudah masuk. Oke, seperti itu. Menarik ya diskusi teman-teman. Terakhir mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke lowongan dari 20 perusahaan mitra UI, Informatika UI. Dari tadi ya sudah ada sneak peek dari Mas Bima di Telkom, Mas Rafiq di Garden, Mas Wahyu di BSI UI. Yang lain ada ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sesi. Oke, tips. Nah, oke, boleh ini ending berarti biasanya ya. Dari Mas Nabil nih, tips buat adik-adik kelasnya yang mau magang. Ada pesan-pesan kah dari Mas Rafiq mungkin? Pesannya tuh pesan gimana tuh? Saran buat yang mau magang. Sarannya sih kalau untuk adik-adik semua atau teman-teman semua itu kalau ada project misalnya kayak di Expo itu sangat bagus untuk menunjang CV, terus terutama untuk tambah-tambahan belajar itu banyak banget di Udemy atau WBA itu banyak pokoknya untuk belajar tambahan. Ikut join tadi ya, belajar dari berbagai media tadi ya. Ya betul Pak. Buat nambahin skill. Oke, itu dari Mas Rafiq. Mas Wahyu? Kalau pesan dari saya mungkin mirip seperti Mas Rafiq sih tentang Expo itu. Memang benar-benar bermanfaat itu Expo itu. Kalau ada tugas besar itu yang semangat mengerjakannya itu cuman bisa membawa manfaat bagi kalian teman-teman ya. Terus ini secara teknis ya. Mungkin perluas pengetahuan tentang framework misal web itu jangan cuma natif gitu Pak. Selalu update dengan perkembangan teknologi yang di bidang yang kalian ingin. Terus kalau daftar magang misal ditulis ada framework yang tidak kalian bisa gitu, udah daftar saja, berani aja, nanti pasti dibimbing oleh pimpinannya. Tidak akan langsung diberi tugas yang berat gitu. Oke, itu terima kasih Mas Wahyu. Mas Bima? Masih mood kayaknya. Oke. Kalau dari Bima sih mungkin lebih ke Wahyu sih Pak, mirip kayak Wahyu Pak. Oke. Gimana itu? Aduh, freeze. Mas Bima terputuskan. Oke. Halo Pak. Join lagi. Oke, join lagi. Masuk nggak Pak? Sudah masuk Pak. Sudah masuk. Kalau dari Bima itu tipsnya mungkin sama kayak Mas Wahyu Pak. Jadi jangan, pertama fokus Expo tuh dikerjain dengan betul. Terus usahain belajar framework gitu Pak. Terus kalau misalnya ada yang
kalau misal ada yang nggak bisa dipahami atau pengen nambah-nambah itu mungkin bisa cari di Google, YouTube dan lain-lain yang free gitu Pak. Itu sih. Oke, sip. Oke, seperti itu cukup ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Mas Bima, Mas Rafiq atas sharingnya ya. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa memberikan gambaran dan wawasan pada teman-teman, khususnya adik-adik informasi dan informatika di sini ya. Semoga nanti bisa meningkatkan semangat untuk join magang. Segera daftar magang gitu kan, yang monggo nanti setelah ini akan saya sharing beberapa lowongan yang teman-teman bisa daftar di sana ya. Segera ya, karena ada batasnya sebulan ini ya, karena bulan depan sudah mulai ke-in kan ya. Harapannya sebelum ke-in teman-teman sudah pasti jelas tempat magangnya di mana. Oke, itu saja. Terima kasih Mas Bima, Mas Rafiq, Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak. Saya keluarkan dari spotlight itu. Oke, saya akan publish lowongan magang dari perusahaan-perusahaan mitra. Oke, berikut saya share daftarnya ya teman-teman ya. 20 institusi magang kemarin yang kemudian kita alami, insya Allah ya kita punya kontaknya ya, kita bermitra dengan teman-teman mitra magang di sini ya, perusahaan magang di sini yang kita punya kontaknya ya, kita jaga komunikasinya. Ada 20 di sini, beberapa tempat yang kemarin ya sudah saya tanyakan ya, sudah berdiskusi, cuma beberapa yang sudah mengisi, ada beberapa yang belum, masih menunggu keputusan dari atasannya ya, jadi beberapa masih kosong, tapi beberapa yang lain sudah terisi gitu kan ya. Mulai pertama Javan, ini yang bisa dibilang langganan kita gitu kan ya, teman. Perusahaan magang langganan kita yang banyak sekali teman-teman mahasiswa yang sudah join ke sini ya, bahkan sejak dari pertama kali tadi dengan Mbak Nurul di sini, lokasinya di Sleman ya, sekitar dekat dengan kampus ini kan ya, sekitar Ngaglik atau Ngemplak saya lupa gitu. Nah, beberapa posisinya di sini ya, ada DevOps Engineer, kemudian ada Java Developer, PHP Developer, dan Sistem Analis ya. Teman-teman kalau berminat di sini langsung join di sini ya, javan.co.id karir ini ya, silahkan langsung bisa dibuka, cari tahu, dieksplor kira-kira teman-teman mau daftar di mananya ya. Saya share di chat link dari GoSheet ini. Kemudian solusi 247 ini Mas Javan, ini banyak ya teman-teman kakak kelas kalian, nanti kalau mau detailnya bisa tanya ke saya gitu kan ya. Yang lain ada Mas Diki ya, angkatan informatika 2014 gitu kan ya. Mas Romzi juga ada di sana gitu kan ya. Itu kemarin magang di Java. Kemudian solusi 247 sebelumnya yang magang itu ada Mbak Ira ya, Salsabila Zahira ya, kemarin magang di solusi 247. Kemudian ada Mbak Rizky Kartika ya, juga ada magang di sana. Kebanyakan sih kemarin antara web developer atau data analis ya yang di sini. Ya, ini juga tempatnya juga di Jogja, nggak salah, di kota Jogjanya. Monggo nanti kalau berminat sebagai data analis ya, biasanya di sini, nanti bisa kontak saya juga untuk kemudian join. Kemudian Luminto Logic tadi ya di Jakarta ya. Ini Yogyakarta, ini Jakarta. Monggo kalau mau join, ini kemarin Mbak Mina ya, Mbak Mina join di sini sebagai MBKM ya. Berminat di sini sebagai sistem analis ya. Sebagai sistem analis, teman-teman kalau berminat di Jakarta ya. Kalau saya lihat di MBKM Pak, sepertinya lowongannya sedikit ya. Yang saya lihat 20 perusahaan ini tidak ada yang terdaftar di MBKM lagi sekarang nih. Cuma nanti kalau berminat magang di sini ya, ikut Mbak Mina di sini, monggo nanti kalau mau berminat. Oke. Kemudian di BSI. Nah, di BSI ini dengan Pak Khalid kan ya, dosen kita juga di kampus kita tercinta gitu kan ya.
Ada beberapa lowongannya tadi ya, secara umum software engineer ya, secara spesifik ada web developer, mobile developer, front end, back end ya, engineer, back end developer. Nah, masuknya kemana? Ini link kemarin sih, tapi sepertinya tidak, kata Pak Khalid tidak berubah gitu kan. Jadi kalau kalian berminat bisa langsung join ke sini ya, dibuka apa saja, kemudian langsung mendaftarkan. Oke, itu. Kemudian berikutnya dari Zetabyte. Ini baru, bisa dibilang baru ya. Perusahaan baru menawarkan ya front end engineer dan back end engineer termasuk QA ya, tester. Ini ya teman-teman bisa daftar di Jogja perusahaannya kan ya. Nanti kalau berminat email di ini ya, internship ini Zetabyte Live, atau mau lihat posternya juga silakan. Ya, atau tanya tadi ya, tanya spesifik ke saya juga bisa. Nah, kemudian satu lagi yang bisa dibilang spesifik juga ya, unik juga. Ini Yamaha Indonesia yang secara spesifik bekerja sama dengan fakultas kita ya, FWI, untuk saling berbagi, saling kerjasama gitu kan ya. Jadi dari Yamaha memberikan lowongan pekerjaan kepada kita. Kalau tidak jelas ada satu posisi sih, bisnis analis dan web developer ini beririsan sebenarnya sih ya. Nah, ini kenapa via seleksi internal? Nah, karena daftarnya langsung ke kita ya, langsung ke tim magang informatika WI ya. Di sini langsung kita seleksi secara internal, kemudian nanti satu nama akan kami serahkan langsung kepada perusahaan Yamaha. Ini di Jakarta ya, pekerjaannya. Yang kemarin itu yang sudah di sini tadi BSI ada Mas Wahyu dan kawan-kawan tadi ya, kalau mau sharing tanya-tanya silahkan. Yamaha ini sebelumnya ada Mas Munib, ada Mbak Rizkina ya, Maulida, itu juga sudah magang di sana. Ya, nanti kalau berminat sana. Cuma ini ada informasi ikut sertakan DPMFTWI ke dalam teman-teman ya. Yaitu forum. Mereka ya menawarkan lowongan ya yang diutamakan perempuan. Jadi teman-teman di sini yang perempuan siapa ini? Mbak Dina, Mbak Nadia, Mbak Sarah. Nah, ini kesempatan yang khusus ya, diberikan keutamaan teman-teman untuk bisa daftar ke sini ya, di Yamaha ya sebagai web developer. Oke. Kemudian di Garden tadi ya, dari Mbak Noviana ini saya tanya masih menunggu sepertinya, tapi dari cerita Mas Rafiq tadi, insya Allah ya ada beberapa lowongan juga kalau mau join dengan Mas Rafiq sebagai desainer ya, atau mobile developer atau QA tadi ya, silahkan nanti bisa kontak saya juga. Kemudian di Volarium ini ada ya tahun lalu juga, saya lupa kalau nggak salah programmer juga sih ya tadi ya, coba ya kita lihat Volarium. Nah, Mas Riki Reza, sebagai desainer UI UX Jakarta ya. Mas Riki Reza ini sebelumnya magang di Volarium. Teman-teman kalau mau berminat join di sini juga silahkan gitu kan ya. Nanti di Jakarta. Kemudian Dana ya, ini bareng Mas Yoga, Informatika 2014 ya. Ini mobile developer secara umum ya. Tahu ya aplikasi Dana ya. Jadi kalau mau join berminat di fintech di sini kan ya, sebagai salah satu media pembayaran kan ya, bayaran mata uang, bisa join ke sini. Kemudian satu lagi Suite Media, ini kalau ini dari teman saya alma mater ITB sih, teman di sini yang punya perusahaan ya, kemudian menawarkan lowongannya kita ya, ada secara umum seperti developer juga, programmer juga, web developer atau mobile developer di sini. Nanti kalau berminat di Jogja ini ada kantornya di Jogja, di Jakarta ada, di Jogja ada. Teman-teman kalau mau join bisa nanti kontak saya. Kemudian Exabyte. Exabyte ini kemarin sudah menawarkan, cuma informasi detailnya masih menunggu. Yang join di sini itu ada Mas Albara. Kenal teman-teman Mas Albara? Salah satu mahasiswa berprestasi kita sudah join kerja di sana sebagai developer juga ya, teman-teman kalau mau join silahkan nanti kontak saya atau mungkin tanya-tanya Mas Albara juga boleh.
Oke, berikutnya beri jalan Technocenter. Ini transformasi dari, kalau yang tadi teman-teman lihat video diseminasi, ada ACC, ya, ACC Astra Credit Company tadi ya, itu sebagai perusahaan credit company yang kemudian membuat istilahnya anak perusahaan gitu kan ya, beri jalan Technocenter yang khusus di IT. Nah dari sini kemudian kita membuka tawaran ya pada teman-teman untuk join di sini ya. Ada Mas Arnaldo tadi ya sama Mas Safik tadi ya kerja di sini. Lowongannya ya ada berapa? Ada front end web, back end web, data analis mungkin ya, data administrator, kemudian automation, ada QC ya, QA, QC, sistem analis, lengkap ya di sini ya teman-teman kalau mau daftar join, linknya di sini. Ya, teman-teman nanti langsung join ya. Kemudian kalau ini ada deadline-nya, maksimal 13 Januari. Ya, monggo kalau mau join sini ke Sleman kantornya juga. Kemudian satu lagi Vinet, ini temannya Pak Andik. Salah satu perusahaan fintech juga ya, seperti Dana mungkin ya. Dana yang menawarkan beberapa lowongan web programmer, UX designer di Jakarta ya. Nanti berminat bisa langsung email ke HRD Vinet Indonesia. Atau mungkin kontak saya dulu, tanya-tanya juga boleh. Kemudian satu lagi yang kami menawarkan satu dari bank ya, agar kita punya mitra bank yang bukan bank konvensional ya. Harapannya kan kita juga berusaha sesuai dengan syariah. Nah, kemudian alhamdulillah ada tawaran dari BSI, Bank Syariah Indonesia, bukan BSI UII ada, BSI Bank ada ya. Teman-teman kalau berminat kerja di bank ya sebagai mobile programmer ya satu saja. Nanti bisa kontak saya dulu mungkin ya karena mereka belum menawarkan email atau link untuk pendaftarannya. Buka kantor di Sleman, kalau tidak salah di daerah Depok kalau nggak salah. Kemarin Pak Fendi bercerita. Kemudian dari Ahdani ini ya, ini sepertinya dari teman kampus juga dulu di ITB. Tapi kebetulan ada kantor di Jogja ya, di Bandung ada, di Jogja ada. Sebagai software engineer, mungkin secara umum software engineer ya, mungkin spesifiknya sama tadi. Ada front end, back end, web sama mobile ya. Nanti kalau berminat bisa ke email ini ya, atau kontak saya dulu juga boleh. Kemudian Metro Data Electronics ini di Jakarta ya. Ada security engineer, full stack developer ya, nanti kalau berminat ada saya dulu mungkin. Ini belum ada yang Vinet, BSI, Ahdani, Metrodata ini belum ada. Kalau Aino ini ada teman kita, kakak kelas, Mas Ardian, ya Mas Ardian kalau nggak salah ya kemarin ya. Kita lihat. Aino. Nah ini Mas Ardian Birifaihi, Informatika 2017 sebagai mobile developer di Aino. Teman-teman kalau mau join Mas Ardian, ini lanjut soalnya kalau tidak salah. Jadi setelah magang lanjut kerja lagi di sana karena nyaman ya, tentunya menarik. Lanjutkan sebagai kerja. Oke, betul. Kemudian di sini ada Setia. Ini kalau tidak salah mobile programmer juga ya. Ini kantornya kemarin saya eksplorasi webnya ada di Balikpapan. Pusatnya di Jepang. Ya, jadi ini perusahaan Jepang kemudian membuka lowongan kepada mahasiswa di Indonesia ya, akan pekerjaan. Cuma kemarin saya tanya ada masa percobaannya dulu 3 bulan. 3 bulan percobaan baru kemudian nanti kalau bagus lanjut lagi. Karena kliennya dari Jepang. Jadi selama 3 bulan ini teman-teman juga akan belajar Jepang gitu kan ya, belajar bahasa Jepang, belajar environment mereka juga gitu kan ya. Nanti kalau bagus nanti akan dilanjutkan ya, alhamdulillah. Kalau mungkin bisa jadi juga ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang gitu kan ya, langsung ke sana ketemu dengan kliennya di sana. Menarik sekali sepertinya ini di Setia ya. Kalau berminat nanti ke email Mbak Anastasia ini. Kemudian Agate ini teman juga di Bandung ya, dengan Mbak Restia ini perusahaan game sebenarnya ya. Cuma kemarin saya lihat websitenya lowongan untuk game developernya belum ada ya, magang developer belum ada. Cuma lowongan magang ada di DevOps Engineer ya, untuk kemudian mengelola development dan operasionalnya ya, development dan operasional
Ini kalau berminat nanti sudah ada linknya di situ ya, dipersilahkan. Kemudian satu lagi tadi ya dari Telkom tadi ada cerita dari Mas Bima tadi ya, ada apa tadi? Ada tester dan ada programmer tadi ya di Telkom DDB digital apa tadi ya? Saya lupa. Di kreasi kalau ada salah. Oke, itu tadi beberapa lowongan yang bermitra dengan kita, Informatika UII. Jika berminat, sepertinya teman-teman bisa langsung kontak saya ataupun cari tahu ya, email di sini juga boleh, atau ke sini. Langsung mengisikan ini gitu kan ya. Ini kok pengantarnya. Kan pengantarnya. Ada linknya. Pak. Coba saya cek. Segera diisi ya kalau bisa ya. Saya carikan linknya. Ini langsung dibuatkan surat permohonan magang ke perusahaan tersebut sebagai surat pengantar. Ya. Permohonan magang. Dengan Mbak Sulis. Saya carikan dulu. Di mana linknya ya? Tidak ada ya? Oh ini, form magang TF. Bit.ly form magang TF. Oke, silakan langsung diisi ya teman-teman ya. Kalau mau daftar di mana, kemudian bisa kita segera proses surat pengantarnya, nanti bisa disertakan saat mendaftar. Kira-kira seperti itu kita ya, acara kita pada siang hari ini ya, sharing berbagi dari Mas Bima, Mas Diki, Mas Rafiq, Mas Wahyu tadi ya, kemudian lowongan di beberapa tempat perusahaan, kemudian termasuk teman-teman ya tadi ya, mana MBKM, karena teman-teman yang mau daftar MBKM ada yang mau ditanyakan, gitu kan? Sepertinya tidak seramai sebelumnya ya, tadi di website MBKM sedikit yang buka, perusahaan yang buka lowongan untuk developer atau programmer.
magang Merdeka Belajar MSID ya. Ada yang mendaftar ke sana? Kalau daftar dipastikan, karena sebelum-sebelumnya terkait durasi, itu mayoritas tidak sampai 6 bulan. Misalnya cuma 4 atau 5 bulan, teman-teman coba tanyakan, kira-kira di-extend sampai 6 bulan ya, minimal 6 bulan bisa atau tidak, gitu kan ya, dilanjut, sebagainya. Misalnya programmer atau developer, gitu kan ya, developer. Tidak banyak yang membuka di sini. Ada di Jakarta, ya, backend, TNI, developer, kemudian beberapa ya, Flutter nih ya, beberapa ya. Tadi berarti belum lotnya belum banyak ya. Di Jakarta Timur, di Kalimantan Selatan, di Jakarta. Nanti kalau bisa diskusikan juga dengan saya. Yang penting tadi ya waktunya, durasinya ya minimal 6 bulan. Terdaftarkan karena deadline-nya ini 20 Januari 2023. Detailnya nanti teman-teman bisa. Ada juga kan ya info pendaftaran MSID ya dari Prodi ya, ada proses mekanisme pendaftaran juga dari Prodi kalau mau ikut MKM ini MSID, ikuti ada info di website sebenarnya. Kemudian bisa join selain dari yang 20 perusahaan. Seperti itu dari kita. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Teman-teman kita ya. Ada di Clubhouse, Javan, Student Staff, BSI, Signa, Solusi 27 ya, Mas Apio, ya. Ada di Mitrais, Mas Fauzan, tahun 2017. Itu di 27 tadi ya, Mbak Rizky, Mbak Nisa, Aino tadi Mas Ardian, Javan banyak ya. Kemudian ada di Git, dari Jala ini ya, mungkin ini kalau berminat di kantornya di utara kampus ya, jadi kalau berminat ini perusahaan Fishery kan ya, Mbak Udang kalau tidak salah, ini Factory, Artsoft, Diskominfo, nah termasuk Diskominfo ya, berapa mungkin tidak ada yang kurang bagus ya. Kalau nanti kita cari tahu lagi, kalau misal lingkungannya bagus sih dipersilahkan ya. Cuma kalau yang kurang bagus nanti harus dicari tahu lagi. Di Kiskas ya, Mas Faihan, Tokopedia kemarin dari ya MBKM, alhamdulillah Mas Faik. Sebagainya, Yamaha ya Mbak Rizkina, dan game ya, developer ada Mas Shauki, dan masih lagi ya. Bahkan di KI, Mbak Nabila, di Bank, Mbak Farah, Mas Adi, Komsel, Mas Desil, kemudian PSI Dinamika Mediacom, di Garden, Inka, Mas Kenzi, Pertamina, Telkom, seperti itu. Oh ya, tadi ada beberapa mekanisme ya. Teman-teman bisa intip di sini mekanisme magangnya ya. Jadi pendaftaran bulan ini segera kalau mau daftar magang untuk semester genap depan, segera daftar perusahaannya karena
paling tidak 4 Februari harus sudah dapat info diterima atau tidak ya. Karena 6 Februari sudah key-in. Kita kuliah semester genap sekitar tengah Februari sebenarnya sudah kuliah ya, jadi maka cepat segerakan. Kemudian periode normal magang sebenarnya Maret Agustus. Cuma kita bisa toleransi 1 bulan setelah atau sebelum. Jadi Februari mulai boleh, April mulai nggak boleh. Ya. Cuma jangan kelewatan gitu kan ya. Januari sudah mulai, kalau bisa jangan, baru mulai Maret mungkin bisa sih. Cuma ya kayak kalau kelewatan ya. Maret betul. April Mei, jangan Mei ya. Kalau Mei kejauhan. Kemudian syarat perusahaannya tadi ya, umum di sosialisasi sudah disampaikan ya, perusahaan IT, perusahaan menengah ya. Kalau non IT harus ada divisi IT-nya 5 orang ya. Takutnya kan tadi ya, jangan sampai ada perpindahan yang kemudian ada kantor ya yang hanya sedikit orangnya, kemudian orangnya pindah kan ya. Jadi anak ayam kehilangan induknya ya, jangan sampai, maka diusahakan untuk perusahaan yang menengah. Divisi IT minimal 5 orang. Dan usia perusahaannya ya minimal 3 tahun. Pekerjaannya tadi ya ada perusahaan informatika ya, bukan pekerjaan IT secara umum, tapi informatika, analis, desainer, programmer, tester, scientist, engineer. Kemudian tidak berdasarkan nilai keislaman. Jadi tadi Astra Credit Company bank konvensional sebenarnya tidak terlalu kita anjurkan ya. Nah, kemudian kita tawarkan BSI ya sebagai bank insya Allah yang insya Allah sudah menerapkan syariah Islam ya. Kemudian tadi Credit Company tadi juga sudah digeser ke Bri Jalan Techno Center. Jadi insya Allah pekerjaannya bukan pekerjaan yang ke Credit Company-nya ya. Secara umum nanti bisa ditawarkan, didiskusikan di sana ya. Kemudian pekerjaan minimal 6 bulan gitu kan ya. Yang harapannya mayoritas itu pekerjaan realnya, bukan pekerjaan belajarnya ya. Langsung terjun ke lapangan. Kemudian pertimbangan lain mungkin nanti bisa ditanyakan ke perusahaannya, WFO atau WFA. Walaupun sebenarnya kita menganjurkan kalau bisa WFO ya. Teman-teman kalau bisa langsung ngantor agar mendapatkan suasana magangnya. Ya. Termasuk nanti bisa ditanyakan kira-kira KKN bulan Agustus ya teman-teman ya. Kira-kira bisa atau tidak cuti atau mungkin berhenti dulu atau seperti apa gitu kan ya. Kalau enggak ya mungkin terpaksanya memang harus KKN di periode berikutnya gitu kan ya. Atau periode ini KKN dulu baru periode berikutnya yang magang. Mau teman-teman sesuaikan. Seperti itu kira-kira untuk yang bagian mekanisme. Oke, seperti itu ya. Sudah 248. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi, Mas Bima, Mas Rafiq, Mas Wahyu, terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih juga pada teman-teman di sini. Angkatan mayoritas 2020 ya. Ada juga tadi 2021, nggak tahu alumni ada nggak kira-kira ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Atensinya siang hari ini, nggak hampir jam 3 ini. Semoga lancar, sukses semua karirnya ya, belajarnya karirnya. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya teman-teman bisa sekali lagi ya yang tadi diskriminasi dan bercari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video vlog magang saya bersama CV Artsoft Teknologi Indonesia secara WFO, Work from Office, maupun WFA, Work from Home. CV Artsoft Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi atau biasa disebut software house. CV Artsoft Teknologi bertarget untuk mengembangkan teknologi informasi pada berbagai bidang seperti pemerintahan, pendidikan, industri, dan kesehatan. Berikut adalah cuplikan video vlog magang saya secara WFO maupun WFA. Kegiatan magang dilaksanakan pada pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Kegiatan magang WFO dilakukan pada hari Kamis setiap minggunya. Saya biasanya berangkat pada pukul 7 dari rumah karena lokasi magang yang berbeda kota dengan saya. Sesampainya di kantor,
kita diwajibkan presensi secara tertulis yang sudah disediakan oleh CV Arts of Technology. Di CV Arts of Technology, saya ditempatkan pada divisi Backend Developer Internship. Tugas saya adalah membuat CRUD, create, read, update, delete pada beberapa master data, dan melakukan pengujian pada eGov API. Kegiatan magang setiap minggunya dilaksanakan rapat evaluasi tugas magang bersama mentor dan senior programming yang ada di CV Arts of Technology. Kegiatan magang memiliki 2 waktu istirahat, jam 12 siang untuk sholat zuhur dan makan siang, lalu jam 3 sore untuk melaksanakan sholat asar. Makan siang sudah ditanggung oleh kantor magang, sehingga saya tidak perlu keluar kantor untuk mencari makan siang. Selesai magang, saya tidak lupa untuk merapikan kembali meja dan kursi yang telah dipakai dan memastikan barang-barang saya tidak ada yang tertinggal. Waktu menunjukkan pukul 8:30 pagi. Cuaca pagi ini sedang hujan deras. Dengan secangkir teh hangat, saya memulai magang secara WFH. Seperti biasa, saya memulai magang dengan membuka laptop dan mengecek apakah ada tugas dari mentor melalui aplikasi Discord. Apabila tidak ada tugas melalui Discord, biasanya saya mengecek tugas melalui Asana. Tugas yang diberikan oleh mentor saya pada hari ini adalah merevisi codingan yang telah saya kerjakan ketika magang. Lalu, saya tidak lupa untuk melakukan pengujian source code melalui aplikasi Postman. Sekian cuplikan video yang telah saya tampilkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.